Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami akhirnya sampai di kota Wuhan, kota terbesar yang ada di Provinsi Hubei. Kami akan tinggal beberapa hari di Wuhan karena kami akan eksplor lebih banyak di kota ini. Penasaran akan kemana kita hari ini? Tonton terus videonya. Ya, sekarang kita di kota Wuhan ya. Kenapa, John? Enggak, bos ikan kau punya kamera. Oh iya, kamera dari kemarin sempat dibersihin ya. Yoi. Nah, by the way, kita mau keliling kota Wuhan yang sangat panas. Panas. Aku keluar langsung malas dah. Keluar tuh kayak kena hair dryer. Kayaknya cocoknya kalau di siang hari kita cari yang indoor. Mendekati sore ke malam cari outdoor. Betul, kita ke mall. Mall. Aku suka mall. Ini mall banyak banget di sini. Gede-gede dan biasanya tiap mall itu ada keunikannya tersendiri. Sementara yang paling menarik itu TVC namanya, yang semakin nengok ada layar screen besar-besar, ada anime Ya, itu. Kita ke sana sekalian. Nanti kan di Wuhu kita Hampir di hotel. ada enggak, di Wuhu kita kan kayak ada gala dinner gitu kan. Oh? Sambut. Oh. Kita mesti ganti sepatu. Gue mau beli sepatu sama beli Xiaomi. Oke, OTW. Seperti biasa, sebelum hari ini kami eksplor di kota Wuhan, kami akan pergi sarapan untuk mengisi tenaga. Karena kemungkinan hari ini kami akan eksplor banyak di kota besar ini. Ini gue teori konspirasi ya. Jadi kalau kita pakai Amap itu di Android dia nggak keluar Android Autonya. Betul. Tapi kalau pakai Apple CarPlay-nya keluar. Oke. Menurut gue ada satu teori konspirasi. Apa itu? Karena Androidnya Cina sama Androidnya kita itu beda. Pertanyaannya emangnya Androidnya si orang Cina muncul Amap? Muncul kemarin. Enggak, kemarin orang sebelah pakai iPhone si itu yang di orang cherry. Oh iya, enggak. Tapi kalau iPhone mau di mana regionnya tuh dia sama. Tapi Android enggak. Android itu bisa beda. Kok bisa? Ada banyak aplikasi yang lo bisa buka di Cina, tapi di sini nggak ada. Kayak kita cari Luckin Coffee gitu ya, kita download ya, yang buat di Singapura, Malaysia itu nggak bisa dipakai di Cina dan sebaliknya. Oke. Even Alipay gua, telepon ya, Enggak. tuh aku WhatsApp. Oh, dia suka saling apa sih bikin kayak fake chat itu loh. Nah, jadi banyak di aplikasi Android ya, itu beda region nggak bisa dipakai. Tapi kayaknya kalau iPhone udah Universal. universal ya nggak sih? Jadi gantilah iPhone. Enggak dong, Android. Untungnya, perjalanan kami menuju tempat sarapan tidak begitu jauh. Hanya butuh waktu 5 menit dan 2 km saja. Kami akan sampai di sana. Panasnya mantap. Sepi ya kalau siang gini ya. Emang paling the best mall sih kalau panas-panas begini. Tapi di sini tuh jarang debu ya. Dan inilah restoran halal yang akan kami singgahi. Bahkan untuk di daerah pinggiran kota besar saja, sudah banyak juga restoran halal. Jadi kami tidak perlu khawatir lagi di Wuhan ini akan makan apa. Enak banget ya, adem ya. Panas banget, luar 35 Pak, 35 feels like 37, 40 kali ya? Kayaknya 37, masih 37. sama kita kemarin di itu panasan mana? Oh, panasan kemarin. Di yang Ancient Town Phoenix. Cara angka iya. Cuma cara feeling aku rasa ini nggak beda jauh. Iya, gua mau itu aja. Muton kebab Ini apa yang kemarin bikin dia? sama Chinese hamburger. Kemarin lu makan enak. Dan seperti yang sudah-sudah, kami tidak pernah bosan makan di restoran halal. Selain porsi yang diberikan banyak, rasa dari makanan pun sangat memanjakan lidah kami. Sangat enak sekali. Kami sudah mencoba beberapa restoran halal selama di Cina, baik dari Timur Tengah ataupun dengan rasa dari Asia Selatan India, seperti yang sekarang kami makan. Tidak pernah mengecewakan. Ini sebelah kanan Howard Optical Valley Hotel.
Apa sih ini gedung keren banget ya? Ini hotel, bukan? Terus ada jembatannya gitu kayak skywalk. Mewah kali ini Bagus Wuhan. banget. Star of the Optics Valley. Star of the Optic. Apa Ih, ya? keren banget loh ini. Apa ya? Saking panasnya kan, nggak ada orang di jalan, semua dalam bangunan. Ya iyalah. Siapa yang mau panas-panas? aku- Woi, ada kantornya Oppo di situ. Ada Oppo, ada Xiaomi, ada Hikvision. Kayaknya emang banyak kantor-kantor di sini ya. Tadi ada Xiaomi, ada apa? Tapi itu mereka ngomongnya itu adalah headquarter of Wuhan loh. Ya, Ada jadi hanya divisi Wuhan doang. Bukan Jadi- headquarter of China gitu loh. iya, masih banyak yang lain. Feelingku ya dia tuh kayak Surabaya. Jadi kan headquarter utama misalnya di Jakarta. Hmm. Mereka juga punya headquarter kedua tuh di Surabaya gitu. Betul. Sebagai tempat industrinya dia. Karena gede sih volume penjualannya pasti ya. Besar. Jadi berapa banyak yang butuh? Ya angkot deh. Lama kok ngeliat angkot di sini. Tapi lo tahu ya, dia tuh 11 juta penduduk. Iya. Chongqing berapa? Tadi kau bilang 30 juta kan? 33 juta edan. Gelo. 3 kali lipatnya ini. Jadi kalau itu nggak dibikin jalan bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk, gedung yang tinggi-tinggi, Tak mampu. Tak bisa mengakomodasi orang-orangnya. gimana caranya? Tuning Vision. Ini mungkin ya kayak daerah industri barunya. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak TBC Matupang dibikin bangunan-bangunan di luar Sudirman. Masuk akal. Kan kita di pinggiran kota toh? Iya. Iya. Kayak kota baru, bangunan baru dia buat semua. Gila. Oh, ini dia punya itu giasnya dia, SBSD dia tuh Optic Mungkin ya. Valley Convention Center. Ini sebelah kiri aja gedung tinggi-tinggi banget deh. Iya, gila ini. Kaca semua lagi, nggak kepanas ke dalam bengkang tuh. Isinya apa itu? Wah, kami tuh nggak menyangka kalau Wuhan itu pas siang hari baru kelihatan gedung-gedung yang gede banget. Kita lihat ya. Sebelah kita ada taksi yang nggak ada orangnya. Iya nih, Nggak nggak ada orang. Kosong dong. kau. Kosong kawan. Dia lambat nih gara-gara depannya lambat. Oi. Dia lagi video call lagi. Kayaknya walaupun ada CCTV di mana-mana nggak seketat itu ya. Masih banyak yang melanggar tuh. Kecuali speed limit ya. Masuk akal. Atau kita tahu ya. Kita order aja lah, ngapain kita itu. Kita order yuk. Coba yuk. Caranya Didi. Kau cari Didi, driverless kau cari. Kotanya Rudy Chen lah. Nah itu dia. Bukan deh. Di sebelah kalian tuh ada itu yang autonomous taksi tuh. Kau bisa rekam ya, yang tak ada supir lah. Perjalanan kami menuju ke Mall VFC itu bakal makan waktu sekitar 1 jam 20 menit ya. Jarak tempuhnya sekitar 33 kilo. Dan kami tuh nggak sabar pengen masuk. Karena sebelumnya tuh kami sempat lewati kota ini dan ngelihat mall yang sangat menarik ini untuk dikunjungi. Ya tuh. Itu saking penuhnya gedung sampai nggak bisa kelihatan sebelahnya tuh apa. Ketutup semua kayak tembok gedungnya. Kayaknya ya sekarang kalau kita main ke Great Wall of China kan, itu bukan wall lagi pak, Apa? apartemen semua. Great Buildings of China. Itu tuh, lihat tuh. Sebelah kanan bener-bener nutup. Ini orang kalau ngumpul semua satu lapang gimana kabar ya? Kalau misalkan mati lampu itu yang di lantai atas gimana turunnya? Masuk akal. Kalau mati lampu cuma sehari dua hari pakai genset. Abis itu Kita mulai ke jomplangan hakiki ya. apa tuh? Yunan kita lihat, hutannya masih banyak, luas gitu kan. Sampai kota besar tuh kayak numpuk semua tempat itu. Luar. Tapi kebayang nih kalau nggak model apartemen rumah ya, model landed house semua udah kayak Ampun. jadi apa itu? Luas itu sangat-sangat jauh. Rumah kau di pinggiran kota yang jauh sekali dah. Makanya sebenarnya Jakarta itu harusnya udah pakai apartemen semua modelannya. Betul. Kalau nggak ya jadi terlalu lebar kotanya. Betul. Dan lahan hijaunya habis. Cuma jadi masalahnya peraturan tentang apartemen itu nggak berpihak kepada ini pemilik. Gue dulu tinggal di apartemen ya. Jadi tiap berapa tahun itu harus pengurusan baru dan itu tuh harusnya diserahkan ke warga. Pas voting itu dong rame di grup gara-gara tiba-tiba ada orang nggak dikenal tiba-tiba ikut voting aku sebagai pemilik apartemen terus dia milih pengembang. Jadi pengembangnya tuh tetap mau menguasai gitu. Mending kalau bener. Oh, Gimana begitu. orang mau betah di apartemen gitu? Pantas ada pindah Klaten ya. Nggak juga. Jadi kalau di Indonesia ya lebih enak tinggal di ini sih,
Rumah tapak, Tapak. ada halaman. Karena kalau di apartemen tuh pengelola tuh ada duitnya. Beda sama rumah tapak ya. Lu Ya. klaster itu duitnya kagak ada. Betul. Iurannya hanya pusat pam tenaga kebersihan. Iya. Kalau itu kan iurannya ada IPL, itu jumlahnya gede. Jadi Betul. kalau diserahkan ke orang, pengembangnya nggak dapat apa-apa, cuma bangunannya doang udah selesai. Betul. Itu tuh yang harusnya dibikin peraturan yang bener gitu. Gak tau ya kalau di Cina gimana, tapi ya seperti itulah yang gua alamin. Apartemennya apa? Ya. Tulis Cari. komentar, tebak saja. Kasih clue dulu dong. Atau nggak mungkin teman-teman yang tinggal di apartemen coba komen di bawah deh. Jadi pengembang sama orang yang tinggal itu berantem mulu. Karena emang secara sebagai penghuni ya, pengembang itu nggak bikin kita nyaman juga. Nah kalau gini baru kelihatan nih sungainya nih. Kan tuh lihat tuh ada kapal tanker aja lewat tuh, sungainya gede banget. Ya nanti tuh lihat tuh Jor, Mana? kapal tanker lewat di jembatan segede gini. Ada batu bara ada? Tanker Tak ada batu bara. nggak ada. So, bayangin ya, ini tuh dari laut tuh masih jauh, Gede, cok. gede banget, 700 km dari laut. Bala. Bayangin kalau ada pelaut pemula ya, kita mau ke mana? Mau ke Wuhan, oke. Pas sudah nyampe Cina, set, wow daratan udah kelihatan, yeay. Pas ini 700 kilo lagi, oi, nggak jadi seneng. Tuh lihat tuh, Bagus ya. besar itu. Itu sampai Wuhu juga sama, segede gini, sungainya, Gede loh. gede banget. Padahal 700 kilo dari laut. Tuh lihat tuh depan kita langsung semuanya kota, apartemen dan kantor. Tapi sungai bersih loh. Pernah sampah. Karena kalau jadi sampah mengganggu banget. Berapa banyak kapal yang rusak gara-gara nyangkut. Kapes yang paling dia nyam. Karena jantungnya perekonomian kan salah satunya adalah ini, Yoi. sungai-sungai besar. Sama kayak Laos dengan Mekongnya. Ya, yang tak indah awal mula peradaban. Tanpa Mekong jadi apa Laos? Jadi hutan biasa. Nggak tahu mau apa wisatanya tuh. Mungkin zaman dulu ya orang kan jalan itu naik kapal ya. Betul. Dia mau keluar dari tempat tinggalnya jalan naik kapal. Ah ini dia, kita tinggal di sini saja. Tempat ini aku namakan Laos. Cantik kali. Dia jalan set, ini aja kita namakan tempat ini Wuhan. Seenak plotnya dikasih tamu ya. Setelah melewati perjalanan dalam kota yang cukup panjang dan melihat majunya kota Wuhan, akhirnya kami sampai juga di mall yang akan kami kunjungi, yaitu Vanke Future Center. Nah ini dia nih, Ini dia. tadi malam ramai banget ya. Pecah. Sekarang panas sepi. Masuk dalam semua. Mana ada yang keluar? Iyalah, tapi ininya banyak sih, motornya banyak sih. Sembunyi semua di dalam. Iya. Kita mau ke mall. Iya. Ini Jajago ini kelihatannya aja ke alam mulu. Padahal kalau di sini mah mintanya ke mall mulu. Ah, mulai Jadi kan kita pre-campaign. ke mall ini kan karena Anda. Mulai pre-campaign dia. Tunggu nanti di Jajago, aku sebar semua aib-aib beliau yang ada di sini. Tunggu. Ini karena di channel beliau saya nyerah saja, saya pasrah. Tunggu. Jajago keliling mall. Yoi, Jajah Mall. Ada nggak ya yang bikin jajan keliling-keliling mall gitu? Kan kalau keliling alam udah banyak tuh. Kalau ada pun siapa yang menonton? Mungkin ada penikmatnya kali. Mungkin ada. Oke, akan kita pertimbangkan. Ya hari ini kita mau ke Pondok Indah Mall nih. Yoi, langsung semua penontonnya semua live nonton liatin gitu. Yoi. Lihat nih ada Sogo. Wih. Coba kalau review hotel ada banyak. Banyak. Ada orang suka nonton. Iya bener. Dan itu salah satu yang komen tuh sering banyak, Bang bahas hotel lagi dong, Bang bahas hotel lagi dong, tuh banyak lah kayak gitu loh. Hah? Iya, di channel gue tuh banyak, karena dulu gue iseng bahas hotel. Ngapain susah kita setengah mati Cuma offline? feel-nya nggak dapet aja Kalau kalau gue ya. Jadi tadi gue ternyata gratis ya parkirnya ya. nanti kita tanya Pala, kau Pala bayar dan kau enggak, berarti kau punya akun tuh memang ada special privilege. Atau nanti kita coba ulangi lagi aja tadi lu kayak gimana, terus kita lakuin lagi. Harusnya kau bayarin semua aja scan 2 mobil. Kita hemat lumayan parkiran. Ya gitu dong, gue tetap pengennya bayar ya. Wes.
ini karena kita memang punya misi adalah menggerakkan ekonomi setiap tempat kita kunjungi. Ya kalau di Cina mah nggak perlu, udah maju. Sekecil apapun yang penting niatnya benar. Nah, kita belok kiri nih. Oi, aku pengen lihat si taksi autonomous ini, lucu kali bentuknya. Merek apa sih dia? Kita pepetin dia maju nggak? Coba tabrak sedikit. Plat nomor sama kayak kita tuh. Hei, kau orang luar kah? Indon kau. Hei, apa kabar? Iya, pakai laminating. Anak luar kah kau? Kiri. Bodoh kau. Ini jangan-jangan kita balik ke Indonesia jadi, aduh, apa sih? Apa kau? Apa sih? Orang nggak ada apa-apa. Apa sih itu orang? Nggak tahu. Mungkin dia bukan klakson kita kali. Minta foto kali, dia tahu nih Wan Hanif channel. Nggak, mungkin dia itu kali orang lain kali yang inin. Yang mana nih? Kanan Ini pakai masuk. kanan. Oke, saatnya gunakan Anda punya Alipay gratis. Tapi Alipay kan jauh loh. Dapat dia di sini. Dapat ya. Kalau tuh kan gila loh. Lumayan cakep tuh Alipay. Yakin kau scan yang depan warna ini? Beda kah? Tapi lihat sininya, udah. Mereka nggak perlu scan ya? Iya, mereka baru kebaca. Nggak keluar. Coba aja kau. Wih, tak bisa back wih. Ngerti juga. Oh. Orang sini kayak sabaran nih. Aku juga pengen cepet kali. Not found. Pecah. Ingat, foto dulu. Kita bawa apa? Itu yang bulat. Bulat. 不教课 Ini ya, bulat ini ya. John Udah aku penjara tekan. Lalu? Itu ngomong. Ah, Halo. ni hao. ，Hello，你好，我们不会进去。 Turun. Ya. 什么快呀？你好，我们车不会进去，你怎么样啊？我们用这个宝扫了那个。 Belum bisa, web page not found. 可以。Dia suruh satpam datang ke sini. Tapi masanya belakang kok antriannya mati gak lo? Kau bilang kami boleh masuk dulu nggak? Enggak, Karena nggak antrian boleh. banyak. Dari bilang dia tunggu satpam ke sini. Kalau enggak mana bisa masuk kan harus scan. Ah, tunggu. Gak bisa kok Jim. Bikin emosi nih Cin. Gak bisa. Sabar, udah disuruh satpam ke sini. Ini nggak bisa kok. Oh udah. Gimana? Gak bisa. Iya. Dia nggak bisa Yung scan. 支付宝为什么不会啊？这是微信啊微，信没有 balance 没有钱啊。你这个微信要扫吗？这个扫码在哪里？扫码是哪一 扫 个？ 码kodenya mana? 扫码是哪一个？扫码，这么像扫码？ Dia punya angkanya mana untuk scan-nya? Tak ada. Gak ada. Meo. Ah, nggak ada. Meo. Mundur. Coba aja. 他怎么停旁边的？他现在到也不能到，进也不能 Untuk 进。 bagian scan 你 muka 是要 kamera 开 ini 闸 gimana, 了 Jan? 吗？ Gak ada. Jangan, karena kita nggak ada duit juga ngapain? Kita nggak ada duitnya. Gak ada juga. 现在 Udah langsung nggak ada WC lah, buang WC nih. Aduh, ada-ada saja. Niatnya mau masuk ke dalam tapi malah ada drama parkiran ini. Jadi akhirnya parkir kami dialihkan ke belakang dan untungnya petugas parkir akan mengantar kami dari parkiran ke dalam mall. Baik sekali ya. Thank you. Kita comes here. 就先暂时先停这里，然后我们就是那个商场系统看一下那怎么 Apa 办。 katanya? 哦，好，谢谢。好 Xie 是进商场如果我们要进去，从哪里进就去？我带你就过去。在这儿哦，谢谢。要你先 jangan 把那 dari 个 kita 提 masuk. Hah? Jangan dari kita masuk ya. Udah. Baik banget. Kurang mepet. Karena dia, oh iya, kurang mepet. Katanya sementara berhenti di sini aja dulu gitu. Parkir sini. Iya. Lalu dia ngantar kita masuk. Iya. Baik banget. Baik Gila. banget. Kan aku tanya dia gimana cara masuknya, terus dia bilang aku ngantar kau aja ke Gila. dalam gitu. Baik sekali. Terlalu baik nih orang gila. Ini orang gila terlalu baik. Dia minta akun di chat kita. Jadi kalau mobil di situ ada kenapa-napa nanti dia akan hubungin kita. Baik sekali.
Jadi emang gitu ya, ada beberapa orang yang bener-bener cuek orangnya, dan ada beberapa daerah yang bener-bener care orangnya. Dan so far ini, dari kemarin kita ketemu orang yang care sekali sama kita ya. Mulai dari Kunming ke atas, Kunming masih. Mulai dari Tungfu ke atas tuh kayak orangnya beda. Gila ya panasnya, sakit loh sini loh. Kena ke, lu sakit gak? Sakit ya? Kayak nyelekit gitu ke kulit. Selain suhunya panas, aku mulai belajar satu hal bahwa infrastruktur Cina itu bagus, cuman dia tidak begitu ramah untuk pendatang. Kenapa? Karena bukan orangnya ramah, infrastruktur nggak ramah buat kita. Karena nomor HP, contoh mereka cuma bisa WeChat. Kita kasih nomor WhatsApp, mereka nggak bisa kontak kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia suruh kita foto dari sini biar kita nggak nyasar. Jadi Oh, nanti harus foto. Oh, oke. 还有手榴出来。 Oke. Jadi DPO lagi. Oke. Thank you. Siap. Sia-sia. Baik sekali. Jadi dia takut kita nyasar. Baik, cuma tuh masa itu kita terkendala teknologi. Karena semua yang Google kita kasih akses. Dia nggak bisa akses kita juga, itu akhirnya. Iya. Kasih nomor HP tak bisa, nomor WhatsApp tak bisa, email pun tak bisa. Bingung kan? Bingung kan? Sebenarnya itu juga karena kan ini juga ya. Kan dulu ceritanya Cina tuh diembargo. Memang, dia mau perang sama Amerika silakan, tapi at least tuh kita orang luar nih harus diberi kemudahan buat aku tuh mau install WeChat kau bah gitu. Ntar gue mau ke WC dulu ah. Ah iyalah, itu bagus. Vanke Future Center adalah pusat perbelanjaan serba ada yang ada di Wuhan. Terletak di persimpangan Jalan Hanyang dan Jalan Jiancheng dan terhubung dengan stasiun metro Wulidun. Diresmikan pada tahun 2021, Vanke Future Center memiliki luas 25.774 meter persegi. Konsep desain Wuhan Future Center adalah tentang masa depan dan sejarah. Desainnya menggabungkan elemen cahaya dan bayangan dan garis geometris, memberikan pengunjung pengalaman unik untuk melakukan perjalanan ke masa depan. Belum ternyata. Karena kan di aplikasinya tuh ketahuan kita mesen nomor berapa dan selesai itu kira-kira jam berapa. Ternyata udah nih. Fruit and veggie. Thank you. Ini gue coba dari kemarin kan rokok coconut latte, lama bosan juga ya. Ini yang pomegranate. Oh enak, enak. Belum pernah lakin kopi ini. Nah, karena kebetulan di luar lagi panas banget nih, pas banget buat kalian kalau udah di sini. Kita akan coba pesan yang seger-seger. Kita coba orang-orang pada ngelihat makanan itu kok rame banget, seru. Gua coba pesen tadi yang top one, yang paling laris. Ayo John. Mau ke mana? Gua nggak mungkin habis sendirian. Itulah fungsi saya datang. Iya dong. Gua tuh karena panas banget, pengen yang seger-seger. Apa ini? Bing pan. Bing. Ini pokoknya yang paling laris lah, top one-nya katanya. Kayak ini semacam ketela deh, taruh. Enak. Enak. Bukan es krim. Apa sih? Ubi. Enak. Ini ubi. Ini macam kaloci. Harusnya yang bawah. Oh gitu. Oh, nggak terlalu manis, enak sih. Ya nggak terlalu manis ya. Gue pikir bakalan manis banget, enggak. Enak. Oh, campur sama esnya gitu. Cincau. Bukan boba dong. Dan kacang Bobanya beda, merah. nggak terlalu manis. Ya. Ini rasa gula batu. Ya. Wah, ini tuh bener-bener mall dengan desain yang futuristik banget. Pas pengunjung tuh masuk ke area utama bersama dengan layar teknologi interaktif multidimensi, itu bikin interaksi antara pengunjung dengan areanya tuh makin mantep gitu loh. Dan di langit-langit, pencahayaannya juga oke banget ya, punya sirkulasi udara dan juga memandu pengunjung menavigasi mall dengan lebih mudah.
Itu kita tuh kayak menjelajahi pengalaman berbelanja di masa depan. Keren banget sih ini. Kita sekarang ke masjid yang ada di Wuhan. Ada madrasahnya. Madrasah. Kau Iya. tahu? Man 1 Wuhan. PTW katanya pasar yang menjadi terduga lah asal muasal COVID sekarang disegel. Udah ditutup, tapi kita lewat aja. Tapi katanya bisa pergi kok, ada yang bikin video. Iya iya, kami Tapi bisa rencana masuk. mau Cuma hanya apa? ditutup aja. Menerobos polis lain. Mode parkir tidak aktif. Loh, kok jadi nambah 3 menit? Jadi 21 menit tadi 18. Ini tuh selalu menjadi intro film-film ketika anak-anak muda menerobos polis lain untuk melihat objek biomedis yang ekstrim. Ah iya, dan anak mudanya kita. Ya, tiba-tiba si pelawak utama tuh terkena salah satu sampelnya tuh merasa Itu bisa-bisanya parkir motor nggak dimatiin motornya. serius. Iya, lampunya masih nyala. Apa pola? Kan dia kan dicas dengan matahari, Ah iyalah. panas, aman. Apa dia? Manggil, Oh enggak, itu ada mobil, ada orang nyebrang. klakson tidak selalu marah pak. Kadang-kadang hai gitu. Halo. Enggak Halo, sepanjang Bu. itu. Oh gitu. Tet gitu doang paling dia. Makasih ya udah berhenti kasih kita jalan. Apa dia lagi nurunin orang? Positive thinking sedikit lah. Waduh, silau men. Iya, mataharinya. Matanya tutup. Apa? Panas gak dek? Iya, Panasnya mantul. terik. Panas mantul. Bilang dong. Nah, setelah dari salah satu mall yang ada di Wuhan, kami tuh bakal lanjut perjalanan menuju ke masjid. Karena sudah waktunya Bang Ridwan dan Farhan untuk sholat asar. Perjalanan menuju ke masjid bakal makan waktu sekitar 20 menit dengan jarak tempuh sekitar 8,5 km. Itu dia masjidnya. Mana? Masjidnya kayak apartemen. Pak, Itu masjid tuh. Hah? Itu kayak apartemen masjidnya, bertingkat-tingkat. itu yakin ke masjid? Yakin? Mana ada bangunan masjid-masjidnya? Nggak ada Itu aura-auranya. ada 2 atap tinggi gitu. Masjidnya masih Parkir tipis. kanan. Kiri kanan tadi. Kanan nih. Parkir. Ini Kanan. sampai parkir Pak. Jangan bilang kayak kemarin lagi yang nggak ada parkirannya buat ini. Tuh ijo-ijo. Ah ya itu. masjid. Iya. Nah pinggir-pinggirnya kita bisa cari makanan halal, gampang harusnya. Gitu cara mainnya ya. Masuk kah? Janganlah ngulangi kita punya kesalahan Pak. Udah pakai luar ya Pak. Anda sudah cukup. Nggak ada parkiran. Memang nggak apa-apa. Jauh sedikit. Ingat nggak kita kemarin? Ini kita- bisa masuk lewat mana nih? Kalaupun tuh kayak kemarin mampus kita. Aku jagain mobil aman. Mending jauh sedikit tapi kita tak ada kena jalan buntu lagi. Sini bisa loh. Nah, itu nggak Ini boleh. parkir. Ini nggak boleh. Mana mau? Kayaknya nggak boleh. Ini. Mau dari mana? Boleh Itu kah? masjid, beneran. Itu Iya. banget. Masjid aneh banget bentuknya ya. Kok kayak bank? Ya udah kita coba ya. Boleh masuk sini. Coba Boleh ya. lah selama bisa di scan. Yang nggak Please bisa. recognize us. We are Muslim. Gini Pak, Anda kan nggak sholat ya? Nah, hendak aku bawa kemana? Kau kasih ke lokasi cepat. Jangan Pak, jangan tolong. Aku bawa jauh-jauh benar. Kau mending tembak aku ke sebuah lokasi loh. Kita lempar kemana? Aku ikut Dor. Kemarin aku udah hampir kena pukul orang Cina dah. Yang mana? Kemarin yang tak keluar dari parkiran tuh, itu udah heboh panjang kali antriannya. Kemarin. Iya, yang Kan kau hari ini. pergi cari Haiti Ini kah? di depan mobil putih ini boleh kok. Gua ada sakura Tuh, tuh. nih. Masuk ke dalam aja. Bisa masuk nih. Masuk ke dalam aja. Bisa masuk. Nah, ini deh, ini boleh tak? Nggak bisa nih zebra cross. Dikotakin gitu ya buat parkir. Oh. 但是今天那个我们的那个航空啊，在外面培训，他不在，所以你们去的话，你们就自己去3楼，它有洗的地方，然后有那个礼拜店可以去，就在3楼位置，好，可以。好吧？从那边去，哪里去？从那边，哦从那边， Lantai 3. lewat mana? Samping. Iya. Itu ya dia. Lantai 3. Oh, tak bisa sama dia ngomong Arab kah? Nah, nggak bisa dia juga ngomong Arab. Tadi cuma assalamualaikum aja. Itu udah pro sekali itu, udah luar biasa ya. Kok dingin, asik. Assalamualaikum. Oh, sholat. Ya. Ini yang perempuan tuh yang laki depan. Wudu. Sana. Oh ya udah.
Ini laki. 这儿卫生间吗？ Ini laki perempuan. ，OK。 Ini laki perempuan. Oh perempuan. Oh iya sana. Kopi. Toilet pakai kaki semua. Sini, kiri. Oh iya iya. Sit. Oh nyaman. Masjid Jalan Mingkuan terletak di Jalan Mingkuan 146. Nama aslinya adalah Masjid Jembatan Guangyi. Pertama kali dibangun pada tahun pertama pemerintahan Yongzheng, dinasti Qing atau 1623. Terbakar beberapa kali pada masa pemerintahan Guangxu dan Xuantong dinasti Qing. Awalnya, bangunan ini berupa bangunan bata 3 lantai dengan gaya kubah Arab. Luas bangunannya hanya 750 meter persegi. Lantai dasar adalah ruang tamu, ruang wudhu, dan ruang relik suci. Lantai kedua adalah ruang belajar kitab suci dan ruang dakwah. Lantai ketiga adalah aula, dapat menampung lebih dari 300 orang. Pada tahun 1986, pemerintah mendanai perluasan menjadi bangunan 5 lantai bergaya Arab, menambah perabotan ruangan, dan melakukan renovasi baru. Kini masjid tersebut telah menjadi pusat kegiatan umat muslim di kota ini, sekaligus tempat ibadah bagi teman-teman muslim dari luar negeri. Jadi kan ini masjid tinggi ya. Ternyata katanya Farhan tadi dia lewat ada kayak unit-unit apartemennya gitu. Jadi kalau bisa dilihat ini masjid setinggi ini buat apaan gitu ya. Ternyata dalamnya itu ada banyak, nggak cuma buat tempat sholat. Depan masjid belakangnya apartemen banyak, berarti apartemennya jangan-jangan banyak orang muslimnya di situ. Jadi kalau gua lihat nih ya, 27 menit. Iya Oh, betul. hari bener. 27 menit. John. Oi. dia tuh jam 5 baru enak buat bawa jalan-jalan. Betul. Sekarang jam 6. Jam 6 tuh lagi adem-ademnya. Mulai agak adem sedikit lah. Iya. Masih 39 derajat sih, Pak. Ya tapi udah nggak terik lagi. Lumayan mending lah ya. Ya, masuk. Tuh, ih. Plat B ini dari mana? Baik sekali ngasih jalan, Ci. Jadi kita mau ke pasar tepat Covid pertama kali. Yes. Apa namanya? Huanan. Wanan. Wanan. Ada pasar lagi yang sebelahnya. Apa? Kuiri. Aku ini. Terserah kalau Pak. Sekarang udah bisa buka ini nih, udah nggak panas, ya kan? Oke. Setelah Bang Ridwan dan si Farhan selesai sholat, mumpung nih, nah hari masih belum gelap, kami bakal mampir sebentar ke Pasar Huanan. Ini tuh sebuah pasar yang menjadi awal mula dari COVID-19. Gila ya, Wuhan ya. Udah sampai ke pinggir-pinggiran masih Wuhan, dan ini kiri kanan masih mall besar-besar begitu. Ini mall besar, mall besar, mall besar. Gue ngeliat PIM 1, PIM 2, PIM 3 jadi gak ada apa-apanya. Mantap. Iya. Gede banget loh. Ah ini gila sih ini, besok boleh kesini nih kalau ini jalan nih panjang nih. Oh. Sampai panjang sampai ke sini dah. Kok gue sih melingkar nih, malam pasti terang nih, menyala. Wow, sampai sana. Sampai sini. Ayo, malam kesana ya. Oh ini kayaknya mallnya yang Jangan mahal malam. tuh. Ini Ada. cocok besok kalau cuaca panas. Iya, aku sih lokasi loh. Iya, jangan malam. Ini pokoknya kita siang wisata mall. Iya. Tapi ya buat teman-teman kalau ke Cina, kalau bisa cek cuacanya juga. Kalau kita bulan Agustus gini panasnya. Yes, tidak efisien. Gak Iya. efisien. Ini masih 39,5 loh. Berarti kita udah ngerasa udah nggak kayak tadi gitu ya. Berarti tadi berapa? Lebih dari 41 gua rasa. Yes. Bisa jadi. Ini kita buka tuh, malah anget di luar. Kita buka tangan keluar begini malah anget. Iya, malah anget loh. Tapi katanya juga Jepang itu kalau panas nggak enak katanya. Jadi kalau mau liburan, ya bulan berber lah. Ya kena hujan lah kau sana. Yes. Jangan hujan dong, salju. Cie. Kita tidak pernah nyetir kondisi salju ya. Dan kita mana bisa. Iya pasti ganti ban salju. Ban salju. Dan kalau buat di tempat salju itu mesti tambahin anti karat mobilnya. Karena mereka tuh di jalan tuh biasanya ditabur garam. Oh, iya. Aku pengen gua suatu hari ngomong ke orang kan, aduh ban khusus ngapa? Kena jalanan jelek kah? Bukan, kena salju. Kayaknya Asik. kayak itu flexing yang level Tapi beda gitu. mobil ini sebelum berangkat gua kasih anti karat. Aman. Oh, Anda sudah berencana ke jalan salju belum? Enggak, gua kan ke lumpur dan kawan-kawan juga. Ada garam.
Ya pokoknya balik sampai Jakarta gue masukin auto net care. Biar Ah. anak-anak langsung wah kotor amat ini. Bahagia mereka ya. Hah? Tapi akhirnya mau dicuci. Aku misalkan jangan lah. Debu-debunya mahal pak. Debu-debunya Kau mahal. kira gampang bawa debu dari Cina? Oh gila nih mobil Medan. Edan. Oh gila. Gila. Ganteng kali. Kenapa tuh orang Cara nyetirnya sangat orang gila? jahe. Puji lah dia. Apa kamu orang gila? Ya enggak lah, kita kan hati-hati, ada motor ada apa dia wood. Kenapa dia? Learn like locals. Enggak sih. Dari sekian banyak yang ngawur, sebenarnya masih banyakan yang tertibnya sih. Ya. Kan ingat jumlahnya banyak di sini, Iya. angkanya kan besar. Mau cari yang tertib ada, mau Ya. cari yang ngawur ada. Tapi Betul. tadi gila banget sih. But. Gila, gua aja shock ngeliatnya. Kita kan nggak bisa maju, ada motor nyebrang, Betul. ini orang lewat ya kasih lah. Perjalanan menuju ke Pasar Huanan itu bakal makan waktu sekitar 15 menit dengan jarak tempuh sekitar 7,5 km. Kami tuh bener-bener nggak sabar pengen lihat secara langsung. Pasarnya tuh kayak gimana sih? John, ini tuh kayak tempat yang beda nggak sih? Kayaknya kita pergi cukup jauh pak. Iya, kayak udah bukan di kota yang sama nggak sih? Iya. Tapi jumlah apartemen tidak berkurang. Iya. Kotanya sama, panjang kali ya. Enggak, cuma kotanya tuh kayak tiba-tiba beda banget. Region beda betul. Kayak kota yang berbeda gitu. Betul. Beda region. Ini tuh lebih mirip kayak Wuhu di sini. Jadi bangunan-bangunan ininya tuh kayak gini. Oh, Wuhu kayak gini. Ya tapi Wuhu juga luas sih ya. Cina dengan luasnya dia. Iya. Maksudnya kalau lu ke Jogja, Solo, Klaten, Semarang tuh pusat kotanya situ doang gitu ya. Betul. Habis ke pusat kota sih sepi gitu loh. Ini edan. Rame semua cok. Nggak ada yang sepi. Iya. Padahal cuma 11 juta penduduk. Gimana 33 juta? Chongqing aku tak akan naik mobil, mohon maaf. Aku Iya. naik DT. Naik titi aja lebih bagus. Ini lihat ya, depan kita tuh. Plat biru. Hijau Itu satu. mobil tua semua. Iya. Ini mobil pasti udah 10 tahun lebih. Itu berapa tahun? X1 yang lama 2015, 2016. Ini nggak tahu mobil apa. Chevrolet Chevy udah tua banget ya kan. Tuh yang baru tuh mobilnya platnya hijau. Listrik. Rata-rata mobil baru semuanya platnya hijau, mobil listrik yang baru. Kayaknya emang bener orang tuh beli mobil yang kekinian tuh rata-rata. Orang turun dari mobil, selesai. Kenapa? Tuh orang depan turun dari mobil. Karena saking macetnya. Nggak tahu dia ngapain. John, ini yang bener aja John. Pak, ini deadlock pak. Ini deadlock. Kita butuh bang pala. So what should we do now? Berdoa lah, apa lagi? Tukeran John? Hah? Tukeran. Aku balik. Aku pilih balik. Kasih kau kamera, kau rekam aku balik. Woi, ini bener nih jalannya. Pasar dalam. Mana sih? Lokasinya di sini kok di Google Map sama di map sama lokasi 2. Nggak ada. Itu pasarnya di mana? Nggak ada. Iya, memang tak ada cok. Tunggu bentar. Nggak ada. Salah kali. Bener nih, bener nih. Huanan Seafood. Apa Nih. udah berubah? Depan kita aja Wuhan Enggak, Museum. Depan kita ini ya. John cari yang logo ini nih. Mana? Nih cari logo ini nih. Apa udah Warna biru. ditutup? Jadi gedung Iya. yang lain. Gak mungkin karena ada review di 2025 mereka Nih. masih sama. Wuhan Seafood Wholesale. Oh 5 menit lagi nih Di belakang kita. di belakang. Kita kemana dong? Dia di belakang kita. Di gedung itu tadi di belakangnya, di sebelum gedung itu tepatnya. Oke. Betul, tapi kok kenapa dia nggak kelihatan kayak gedungnya? Nggak kelihatan kayak pasar, Beb. Berubah. Enggak, ada orang review masih sama. Tahun Mungkin di berapa ada review? belakangnya lokasinya. Mencari sumber COVID. Nih. Dia muter-muter bisa nih. Muter balik. Muter balik tuh. Oh, Allahu Akbar. Nih, di sini. Jauh amat. Atau kiri jalan kaki aja. Ini dekat kok, jalan kaki. Iya. Tadi sih gue sih lebih prefer jalan kaki atau enggak kita parkir di sebelah sana Udah, nanti. pergi aja, Iya, cari iya. tempat sepi dulu. Yang bisa parkir di pinggir jalan. Untung udah sampai. Ini kali dari sini nih masuknya nih. Iya deh, bisa deh. Iya bisa. Coba. Tuh, enak tuh bisa parkir begitu tuh. Bisa nggak masuk?
Coba aja. Tiba lagi gitu. Ini dia pasarnya yang udah ditutup. Coba buka jendela. Boleh Coba masuk. tanya. Kau boleh. Gak boleh masuk sini, gak boleh masuk sini. Tahu dari mana? Tanya. Sayang, kau nah ini kita boleh nggak masuk dalam? Tanya dia lagi ngapain tuh? Ini dia sumber COVID. Habis ya dihancurin ya? Dia curi gimana? Enggak, cuma dikosongin doang. Oh iya. Hancur lebur Tapi gila. hancur. To be honest ya, sebenarnya gue nggak percaya COVID itu mulainya dari sini sih. Cuma ya udah yang terjadi seperti ini. Sekarang pasarnya disegel, kita nggak boleh masuk ya. Ada yang dibuka nggak sih dari sana? Enggak ada. Tadi orang di sana nanya apa? Enggak, gue tanya pakai di mana. Dia bilang pakai di sini. Boleh gak boleh masuk kayaknya, disegel ya. Gila ya gede bisa sampai kosong begitu. Berarti ini tadinya ada banyak sekali orang berdagang di dalam sini. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak. Coronavirus. COVID-19. Coronavirus. Coronavirus. COVID-19. Pasar grosir makanan laut Huanan adalah pasar hewan dan makanan laut hidup di distrik Jiang'an, Wuhan, Hubei, Tiongkok. Pasar Huanan mendapat perhatian media setelah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 31 Desember 2019 tentang pandemi coronavirus di Wuhan. Pasar ini menempati lebih dari 50.000 meter persegi dan menampung lebih dari 1.000 penyewa. Meskipun pasar Huanan dikenal sebagai pasar makanan laut, pasar ini terutama dikenal karena menjual daging hewan liar dan hewan eksotis lainnya karena permintaan akan hewan tersebut untuk dikonsumsi. Karena coronavirus seperti SARS-CoV dan MERS-CoV sebagian besar beredar di antara hewan dengan hubungan antara wabah pneumonia dan pasar sedang dibentuk, diduga bahwa virus tersebut mungkin telah ditularkan dari hewan ke manusia. Dalam upaya untuk menemukan asal-usul COVID-19, sampel dari pasar hewan diambil antara 1 Januari dan 12 Januari 2020. Pada akhir Januari 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok mengungkapkan bahwa virus itu ditemukan pada 33 dari 585 spesimen hewan. 31 diantaranya berasal dari area pasar tempat satwa liar terutama ditemukan. Sebagai tanggapan terhadap wabah awal gugus pneumonia, otoritas kesehatan menutup pasar untuk melakukan penyelidikan, membersihkan, dan mendisinfeksi tempat itu. Itu tadi penjaganya ngasih tahu pemerintah udah melarang buat orang-orang masuk ke sini. Ya jadi kita nggak boleh masuk, tapi ya ini tempatnya. Ya kalau misalkan kalian ke Wuhan, saran gue sih nggak perlu kesini ya, nggak ada apa-apa soalnya. Dan nggak penting juga. Ini peta pasarnya gede banget ya dari ujung ke ujung. Ini kita di sini sekarang sampai ke bagian belakang. Jadi besar sekali memang. Nggak mau lagi ke sesi belakangnya atau gimana? Ah, udahlah cukup lah. Pasar cuma segitu doang kok. Ya, tapi Kok belakangnya bolong, belakangnya ketutup. Gua lihat ya. penasaran. Tapi ya, ini tempat ya. Optik Vales KRL gimana Jon? Jon? Enggak, sebentar lah, pakai paper-paperan. Agak-agak spooky gimana gitu ya. Bukan spooky lagi, memang kita diusir. Enggak, agak-agak spooky gimana gitu loh. Tapi spooky-nya bukan spooky ke arah hantu ya, ini spooky ke arah kayak misteri gitu loh. Iya. Cuma nggak tahu kenapa gue nggak percaya sih kalau itu awalnya dari situ dan dari sop lawar ya. Ya kita mau rekam untuk kayak membuktikan bahwa itu salah kan boleh juga. Cuma kayaknya dia nggak mau. Oh dia takut diberitakan salah kali ya. Iya. Ya kita hargai saja kan kalau dong. Kok jadi banyak polisi guys? Tapi COVID tuh bukan jokes ya kalau buat gue ya. Bukan jokes lah. Wong itu udah pandemi parah sedunia pak. Iya. Gue banyak kehilangan temen dan kawan-kawan. Tidak perlu terlalu lama kami di pasar tersebut, kami juga harus lanjut perjalanan lagi menuju ke tempat wisata yang sangat terkenal di Wuhan, yaitu Yellow Crane. Untuk menuju tempat ini itu bakal makan waktu sekitar kurang lebih ya 27 menit lah, dengan jarak tempuh 13 kilo, dan katanya kalau malam hari, tempat itu bakal jadi objek wisata yang sangat ramai dan menarik untuk dikunjungi. Nah kan, ini kan baru bagus kan. Oh tuh orang-orang pada berhenti. Nah, iya. Tuh jalan kaki di pinggir sungai. Oh. Pada melihat itu keren banget sih itu. Iya, ada drone ah? Mana? Tuh ada drone terbang. Nggak tahu siapa terbangin drone. Oh boleh. Tahu. Ai bagusnya nian kawan. Bagusnya. Bagus ya.
Itu jembatan yang kemarin kita lewat, berarti itu sebelah kanan tuh. Itu yang pagoda kuning itu Yellow Crane. Ya itu kita pergi Mana? ke itu pagoda kuning. Alamak, dia punya LED. Kita nggak perlu ke Chongqing. Gak perlu ke Chongqing. Tuh, udah begitu. Alamak Tuhanku, gila kayak kaji mendunia ini. Alamak, jangan apa Ini jembatan nggak berhenti ya. Iya. Ini sungai lebar sekali sepertinya. Alamak, itu 2 segitiga itu ya. Iya, bagus banget. Gila lampunya, mereka gila ya. Sadis ya. Mereka berani main ini lampu ah. Alamak, itu jembatan itu nih ya. Itu keren banget. Aduh, Yang cepet kan? ponton yang tadi tongkang bawa bawa batu bara menyala, tengok. Kalau malam nggak ada kapal yang lewat kecuali kapal hias ya. Kapal wisata. Alamak, Bagus sekali. cantik. Alamak, lampu. Tuh lihat tuh. Itu atasnya tuh kayak di Indonesia tuh Menara 165 tuh. Iya. Segitiga warna merah. Alamak. Keren. Agak gila sini Wuhan sih. Emang Wuhan nggak ada ginian ya? Enggak. Nggak ada. Kotanya Wuhan jangan aku. Ya udah, Anda sudah tepat untuk extend 2 malam di Wuhan, sudah tepat. Iya. Gila. Gimana cara itu kita berhenti terus kita rekam nih? Bisa di Google Nggak bisa banyak. Ramai ini orang berhenti tuh. Tapi ini mereka jalan kaki berarti dari ujung gunung. Bisa. Makanya Bisa, ujung kita dari gunung pagoda bisa jalan kaki. Iya, tapi jauh banget loh. Ya nggak apa-apa lah. Lihat tuh. tuh jalan kaki di sepanjang jembatan lah. Pagoda meledak kayak orangnya. Tuh Yellow Crane. Yellow Crane tuh ngomongnya apa sih? Ekskavator kuning. Oh, bener kan crane? Iya, ekskavator. Bangau, Pak. Oh, keren. Keren tuh, drone tuh terbang tuh drone-nya tuh. Mana? Tuh di atas Oh ya. iya bener. Dia udah kami Jan. Iya. Kita bisa naik ke atas, bisa video langsung ini. Masalah menurut sumber yang kita dapat, kita tidak boleh menerbangkan drone di Cina. Iya. Kalau kita berurusan sama polisi sini. Yang mereka di TikTok ya semuanya pakai drone lah, makanya bagus foto dari atas. Ini emang tempat wisata ya? Iya. Ayo banget. Iya yang wajib dikunjungi di Wuhan. Rame kali. Ini apa itu rame sebelah kiri tuh? Karena mereka jalan kaki di sini dah. Parkirnya di mana? Ini masalahnya. Nah, tuh dari sini nih. Gila, lampunya Cina. Oh tak itu ngotak. ada dia punya ini. Tangga menuju pagoda. Kita mau naik ke atas? Tidak, terima kasih kau naik sayang. Kau apa video buat aku? Jadi kok kita Jadi kanan kita sih? kesini ngapain John? Kalau lu nggak masuk? Rekam foto, aku merekam pagoda. Ini kita kanan sih? Iya. Nggak tahu ya. Ini nggak salah kita suruh kanan. Di parkirnya di mana ya? Mungkin ini walkway kali. Masih 9 menit loh. Bukan di sini loh. Ini kok arah ke apa? Beda ya? Beda. kayaknya. Bukan. Beda. Apa masih ada satu lagi destinasi? Oh, beda. Beda bukan. Justru jauh sekali, nggak bisa parkir ke sini. Disuruh jalan kaki jauh kali, weh. Enggak dong, itu beda kali, beda tempatnya bukan itu. Enggak, ini Yellow Crane tadi itu Yellow Crane bener. Nah terus kenapa kita jauh banget disuruhnya? Ini kemana ya? Kayaknya itu tadi nggak bisa masuk mobil. Nanti ada khusus punya. Yaudah kalau kita beneran di situ, kita parkir, kita naik Didi. Bentar, Itu bukan apa-apa, jalannya panas, oi. belok kiri. Oh iya, semua diarahkan tempat sama, Pak. Ini panas tuh. Tuh. Enggak, ini semua diarahkan sama. Lokasi Yellow Crane, cuma kita suruh jauh sekali. Tuh, bener. Nah, karena udah tahu ramai, parkir mobil kami pun harus dialihkan ke tempat yang lebih jauh. Jadi dari tempat parkir kami harus jalan kaki menuju tempat wisatanya. Itu Yellow Crane ke sana. Oh ini Yang parking ke sana. Dan buat teman-teman nanya, Pala kemana? Pala hari ini lagi pusing kepalanya, jadi nggak ikut sama kita. Kemarin yang pusing Sena, sekarang Pala. Karena emang panasnya tuh bener-bener panas. Jadi kalau kalian nggak pakai topi atau kelamaan di luar, itu kepala tuh bisa heat stroke namanya. Ini kita jalan gini aja tuh berasa lepek ya. Ya, sangat iya, lembab banget. Nggak lembab sih. Kayak keringetan aja, gerah. Apalah namanya? Nggak nyemok. Nggak anginnya nuansanya itu panas. Macam angin dari itu AC punya itu kompresor Blower belakang. blower belakangnya. Nih, teman-teman kalau pengen lihat berapa?
33 derajat Celcius sekarang. Padahal malam hari. Memasuki area Yellow Crane, tempat itu tuh memang layak ya menjadi wisata bagi turis maupun warga lokal. Buktinya aja baru masuk ke dalam tuh terlihat antusiasme pengunjung pengen segera masuk lebih dalam lagi. Benar-benar ramai coy. Oh, ini masuk pagoda. Oh, Ini masuk pagodanya nih. iya bener John. Kalau enggak kita nggak bisa masuk. Kita tuh agak bingung karena kita mau pakai Alipay. Itu nggak bisa bayar. Ini gua lagi cari, semuanya pakai Weixin. Pakai Oh, Weixin. belum nanya. Kayaknya kita sampai Wuhu, kita harus minta orang Cherry buat bagaimana mengaktifkan Weixin kita. Nih. Karena Weixin kita nggak bisa buat bayar-bayar. Ternyata begitu kami masuk ke dalam, itu lagi ada pertunjukan drama musik ya yang buat kami takjub banget. Perpaduan alunan lagu dan juga permainan lampu-lampu ya tuh bikin indah dan bikin kesannya tuh dalam banget dalam pertunjukan ini. Keren abis ini. Gua tuh bingung ya. Di sini kita duduk, panas loh kopinya. Padahal kan siapa dari tadi ya? Datunya panas. Kayu panas. Tapi tadi keren sih. Ya, Bagus. bagus. Lightingnya bagus. Tapi kalau gua ngambil dari kamera tuh nggak dapat. Betul. Udah yuk, keluar ke pagoda yuk. Tuh masuk antri lama. Ya. Itu ngantri ya ke pagoda? Iya. Keluar tuh ke Lo pakai mana? minum Hari situ. biasa lah. Ini hari Selasa, jam kerja, hari kerja. Ya 11 juta penduduk. Wajar. Enggak hanya drama musikal yang kami jumpai tadi, ternyata begitu naik ke atas tuh, ada pertunjukan teater juga di wisata ini. Walaupun ya jujur kami nggak tahu ngerti ceritanya apa, tapi itu melihat pengunjung yang nonton itu sampai habis, bikin kita itu merasakan kayak kisah dari Yellow Crane ini bener-bener diceritakan dan sangat bagus. Ini tiap kayak kita naik satu, itu selalu ada show baru. Tadi pengumuman katanya bentar lagi mau ada show lagi di sebelah sini, tapi gue nggak tahu show-nya apa. Kita naik atas yuk. Gila ya, jadi gue pikir awalnya mahal, tapi karena show-nya banyak bener, langsung rasanya kayak kita tuh dimanjain terus ya sepanjang jalan ya, nggak cuma naik terus turun udah selesai. Menara Bangau Kuning atau Yellow Crane adalah menara tradisional Tiongkok yang terletak di kota Wuhan, Hebei, Tiongkok. Menara setinggi 51,4 meter di area seluas 3.219 meter persegi yang ada saat ini adalah buatan tahun 1981. Menara Bangau Kuning telah ada dalam berbagai bentuk sejak tahun 223 Masehi. Menara Bangau Kuning setidaknya telah dihancurkan 12 kali baik oleh peperangan maupun kebakaran dari masa dinasti Ming hingga dinasti Qing dan telah diperbaiki setidaknya 10 kali. Menara Bangau Kuning dianggap sebagai salah satu dari 4 menara besar Tiongkok. Dalam versi modernnya, menara ini memiliki penampilan seperti menara kuno tetapi dibangun dari bahan modern. Menara ini diklasifikasikan sebagai kawasan wisata A5 oleh Administrasi Pariwisata Nasional Tiongkok. Ini kenapa nih? Mati lampu semua sampai ke sana. enggak, ini bagian dari pertunjukan. Oh iya benar. Jeng. Yakin lu? Nggak tahu, Bang. Ini kita lagi ngantri mau masuk ke tower. Tuh. Awalnya kami tuh pikir sampai di atas itu kami juga hanya disuguhi dengan pemandangan menara ini. Namun ternyata kami dikejutkan dengan pertunjukan lampu yang keren abis. Yang bikin kami kaget tuh adalah pengunjung pun ikut menyalakan lampu kamera saat pertunjukan berlangsung. Itu bikin kayak kawasan tempat itu kayak indah banget. Apalagi dipadukan dengan pemandangan sungai Yangtze dan kota Wuhan. Wih, pertunjukan itu sangat epic sih. Bravo Yellow Crane. Banyak ya show-nya ternyata ya. Dan udah selesai show, wah langsung semuanya naik ke atas padat. Kita pengen naik ke atas tapi kayaknya nanti dulu aja kali ya. Kita ke bawah yuk. Kami juga pengen sih masuk ke dalam menara, tapi melihat padatnya pengunjung ya yang mau masuk juga, jadi ya kami harus mengurungkan niat kami. Namun bisa lihat Yellow Crane dari sini aja tuh udah jadi pengalaman yang bakal kamu nggak temukan di tempat lain.
Udah ternyata kita langsung keluar. Tapi keluarnya kita di jalan yang berbeda dari sini. Wah, jalan-jalan di episode kali ini cukup menarik ya. Mulai dari main ke mall yang terlihat sangat futuristik, bahkan sampai mengunjungi objek wisata yang sangat terkenal di Wuhan, yaitu Yellow Crane. Sayang sekali saya tidak bisa ikut berkeliling. Namun perjalanan pada episode kali ini cukup sampai di sini. Besok kami akan eksplor lebih lagi apa yang ada di Wuhan. Oh ya, jika teman-teman ingin membeli kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link di deskripsi atau link yang ada di pin komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Hari apa ini? Selasa. Selasa. Ya. Kita hari ini agak slow. Mau coba makan kaviar gak? Udah pernah coba belum? Belum, cuman gue... Ya, kita akhirnya udah sampai di Jianghan Street. Jadi ini tuh kayak pasar malamnya lah. Kecil buat cerita besar.